Hello everyone, I'm Asya Feista, and in this video I will explain to you about national income. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar mengenai istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, atau kondisi ekonomi suatu negara. Semua hal ini sebenarnya berkaitan dengan konsep pendapatan nasional. Ketika masyarakat bekerja, berbelanja, menabung, atau menjalankan usaha, aktivitas tersebut menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan suatu negara. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Mengapa pendapatan nasional penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena meskipun terdengar sebagai konsep ekonomi makro yang jauh dari kehidupan masyarakat, sebenarnya pendapatan nasional memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika petani menjual hasil panennya, pedagang menjual barang di pasar, perusahaan memproduksi barang, atau masyarakat membeli kebutuhan pokok. Seluruh kegiatan tersebut ikut menyumbang terhadap pendapatan nasional. Semakin tinggi produksi dan transaksi ekonomi yang terjadi, maka semakin besar pula pendapatan nasional yang diperoleh oleh suatu negara. Karena hal inilah, pendapatan nasional dapat digunakan untuk melihat tingkat kemajuan ekonomi, kemampuan produksi suatu negara, serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional, terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi selama 1 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, hasil produksi tersebut dapat berupa padi yang dihasilkan petani, ikan yang ditangkap nelayan, pakaian yang diproduksi pabrik, jasa transportasi, jasa pendidikan, dan kesehatan. Semua nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut dijumlahkan untuk memperoleh pendapatan nasional. Beberapa sektor yang diperhitungkan antara lain pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, perbankan, pemerintahan, dan berbagai sektor jasa lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Keterangan rumus ini yaitu C merupakan consumption, pengeluaran konsumsi rumah tangga. I merupakan investasi, yakni investasi perusahaan. G merupakan government expenditure, yaitu pengeluaran pemerintah. X yaitu ekspor, dan M merupakan impor. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika masyarakat membeli makanan, pakaian, atau membayar biaya pendidikan, maka mereka sedang melakukan konsumsi yang menjadi bagian dari perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari seluruh kelas jasa yang diterima pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan R plus I plus W dan plus P. Dengan keterangan R merupakan sewa, I merupakan bunga modal, W upah atau gaji tenaga kerja, dan P merupakan keuntungan atau laba perusahaan. Misalnya, seorang guru menerima gaji, pemilik toko memperoleh keuntungan usaha, dan seorang menerima bunga tabungan. Seluruh pendapatan ini merupakan bagian dari perhitungan pendapatan nasional. Dalam ekonomi terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan nasional, seperti produk domestik bruto. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu.
dan umumnya yaitu 1 tahun, baik oleh warga negara maupun warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Lalu terdapat produk nasional bruto. PNB menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan terdapat pula pendapatan nasional bersih. Konsep ini diperoleh setelah memperhitungkan penyusutan dan berbagai komponen lainnya, sehingga menggambarkan pendapatan yang lebih nyata diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan nasional dalam perekonomian sederhana. Dalam perekonomian tertutup sederhana, pendapatan nasional dapat dilihat dari hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Rumus sederhananya yaitu Y sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus I. Artinya, pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk konsumsi atau disimpan dalam bentuk tabungan. Tabungan tersebut nantinya dapat menjadi sumber investasi yang membantu pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan nasional tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, ketersediaan modal. Keempat, yakni stabilitas keamanan dan politik. Serta yang kelima, yakni kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter. Sebagai contoh, pengguna teknologi digital dalam bisnis saat ini mampu meningkatkan produktivitas, sehingga mendorong peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya kita akan membahas hubungan konsumsi, tabungan, dan investasi dengan kehidupan sehari-hari. Pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi pola konsumsi dan tabungan. Ketika pendapatan meningkat, masyarakat cenderung meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, pengeluaran biasanya akan lebih dibatasi. Selain itu, tabungan yang terkumpul di lembaga dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Karena hal itulah, kebiasaan menabung tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Terdapat tujuan dan manfaat dalam mempelajari pendapatan nasional, seperti mengetahui kondisi dan kemampuan ekonomi suatu negara, mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, membangun pemerintah, menyusun kebijakan pembangunan, dan juga membandingkan tingkat kesejahteraan antar wilayah maupun antar negara, serta mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah lebih bertumpu pada sektor pertanian, industri, atau jasa? Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Selain pendapatan nasional, terdapat indikator lain yang sering digunakan, yaitu pendapatan per kapita, yaitu rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap penduduk dalam suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin besar peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, serta kualitas hidup yang lebih tinggi. Tetapi, tingginya pendapatan per kapita belum tentu menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah sejahtera, karena distribusi pendapatan bisa saja tidak merata. Dalam kenyataannya, pendapatan masyarakat tidak selalu terbagi secara merata. Ada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan ada pula kelompok lainnya yang memperoleh pendapatan yang jauh lebih rendah. Ketimpangan ini biasanya diukur menggunakan koefisien Gini atau kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai koefisien Gini, maka semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Karena hal itulah, pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa pendapatan nasional merupakan
salah satu indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan angka-angka statistik, tetapi juga berhubungan langsung dengan semua aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat setiap hari, mulai dari bekerja, berproduksi, berbelanja, menabung, hingga berinvestasi. Melalui pemahaman tentang pendapatan nasional, kita dapat melihat bagaimana aktivitas ekonomi individu berkontribusi terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Karena hal itulah, ekonomi bukan hanya urusan pemerintah atau perusahaan besar, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Okay everyone, so that's my explanation about national income. I hope my explanation can be understood by you guys. Thank you for watching my video and see you.